Baik, kali ini kita akan membahas pembahasan soal OSP Kimia 2019 nomor 21. Nah, jadi di sini soalnya ialah di antara senyawa berikut yang merupakan produk Z dalam skema reaksi di bawah ini adalah, jadi yang ditanyakan di sini ialah Z. Z ini dia tuh merupakan senyawa apa gitu. Nah, jadi kita lihat pada soal dia terdapat 3 tahapan reaksi. Terdapat 3 tahapan reaksi yang dimana reaksi yang pertama itu dia akan menghasilkan senyawa X, dan reaksi kedua akan menghasilkan senyawa Y, dan reaksi ketiga akan menghasilkan senyawa Z. Nah, untuk reagen pada reaksi yang pertama sendiri berarti untuk reaksi pertama atau untuk reaksi pertama sendiri dari sini kan. Nah, otomatis teman-teman harus tahu bahwa benzena dengan substituen CH3 ini dia merupakan namanya itu ialah toluena. Nah, jadi benzena dengan substituennya yang berupa CH3 itu merupakan toluena. Nah, jadi untuk mengetahui produk dari reaksi pertama atau untuk menjawab senyawa X ini apa, kita harus tahu bahwa di sini toluena ini dia bereaksi dengan KMNO4 dan juga pada kondisi basah dan pada temperatur yang sangat panas, dan juga dia itu bereaksi dengan H3O+. Nah, jadi kuncinya ialah KMNO4 ini dia merupakan oksidator kuat. Nah, jadi apabila benzena dengan substituennya yang alkil itu berupa CH3 ini, sehingga dia itu akan teroksidasi menjadi gugus karboksilat. Nah, jadi merupakan tambahan di sini. Jadi gugus karboksilat ini jika dia merupakan substituen dari benzena, maka itu namanya asam benzoat. Kalau yang ini CH3 atau alkil ini dia merupakan substituen dari benzena, itu namanya toluena. Kalau yang ini namanya asam benzoat gitu. Nah, jadi jika toluena dia bereaksi dengan KMNO4 OH- dengan panas dan juga pada kondisi H3O+ pada kondisi asam, maka itu akan menghasilkan asam benzoat gitu. Jadi dia itu akan menghasilkan asam benzoat atau benzena dengan gugus karboksilat seperti gitu. Nah, jadi reagen yang berupa Jadi reagen yang berupa KMNO4, OH- dan direaksikan pada suhu yang sangat panas dan juga H3O+, ini dia nih merupakan reagen yang menyebabkan sehingga toluena ini dia mengalami reaksi oksidasi gitu. Nah, jadi dapat dibilang bahwa reaksi yang pertama itu dia itu merupakan reaksi yang oksidasi. Jadi reagen KMNO4 itu beserta dengan OH- dan juga H3O+ itu dia akan menghasilkan atau dia itu menyebabkan reaksi oksidasi. Jadi toluena ini dia mengalami oksidasi sehingga menghasilkan asam benzoat seperti gitu. Jadi zat X itu dia merupakan asam benzoat. Oke. Nah, jadi kita udah tahu bahwa zat X ini dia merupakan asam benzoat. Oke, selanjutnya zat X itu asam benzoat yang tadi dia bereaksi dengan SOCl2. Nah, kita harus tahu bahwa SOCl2 itu dia merupakan reagen yang dimana untuk mensubstitusi gugus dari hidroksida itu. Jadi kan yang tadi di sini kan ada SOCl2 ya kan. Jadi ada SOCl2 di sini, dia itu akan mensubstitusi gugus OH yang ini. Nih, jadi akan mensubstitusi gugus OH ini. Jadi ini kan yang tadi kan reagen yang pertama kan zat X, ini nih. Ini kan jadi gini loh teman-teman, ini kan reaksi yang pertama, ini reaksi yang kedua, ini reaksi yang ketiga. Nah, jadi untuk reaksi yang pertama kan zat X ini. Jadi zat X ini jika dia bereaksi dengan SOCl2, maka itu dia tuh akan mengalami yang namanya istilah klorinasi gitu. Jadi jika
asam benzoat dia direaksikan dengan SOCl2, itu akan terjadi proses yang namanya klorinasi kayak gitu. Nah, jadi jika asam benzoat ini dia direaksikan dengan SOCl2, maka gugus OH ini dia akan tergantikan atau dia itu akan tersubstitusi dengan atom Cl. Jadi OH ini dia bukan lagi, untuk produknya dia bukan lagi OH tetapi Cl kayak gitu. Jadi SOCl2 ini dia namanya proses klorinasi, sehingga OH ini pada produk dia bukan lagi OH tetapi dia itu udah menjadi Cl. Jadi produk dari zat Y dia itu merupakan Cl. Zat Y jadi kayak CO-nya tetap, gugus CO-nya tetap, tetapi cuman OH ini dia diganti dengan Cl kayak gitu. Nah, next untuk zat Y ini kita lihat, zat Y ini kan kita udah tahu dia tuh yang tadi sama aja tetapi cuma diganti dengan Cl. Nah, zat Y ini dia itu pada reaksi yang ketiga dia itu direaksikan dengan reagen yang berupa LiAlH tersier butil 3 kali eter dengan direaksikan pada suhu sekian, dan pada dia ditambahkan juga dengan air. Nah, maka itu dia itu akan menghasilkan senyawa Z. Nah, senyawa Z ini dia berupa apa? Nah, jadi kita harus tahu bahwa kunci dari reaksi ini ialah LiAlHO tersier butil 3 kali eter ini dia itu merupakan reduktor yang lemah. Nah, jadi karena dia itu merupakan reduktor yang lemah, jadi yang ini, semua yang ini dia itu merupakan reduktor yang lemah gitu. Jadi karena dia merupakan reduktor yang lemah, maka dia itu akan mereduksi gugus CO. Jadi dia itu akan mereduksi gugus CO yang ini. Nih. Karena yang tadi di sini kan banyak nih, ada LiAlH tersier butil eter 3 kali eter. Nah, di sini kan yang tadi kan ada banyak reagennya kan. Nah, jadi jika karena reagennya semuanya itu dia merupakan reduktor yang sangat lemah, maka dia itu akan mereduksi gugus CO. Jadi dia itu akan mereduksi gugus CO, sehingga gugus CO ini dia akan berubah menjadi dia itu akan mereduksi bukan gugus CO tetapi gugus CLO. Bukan gugus CL. Bukan, dia itu akan mereduksi gugus CO tetapi dia itu akan mereduksi gugus CLO. Oke? Jadi dia itu akan mereduksi gugus dia itu akan menggantikan Cl sama O ini bukan lagi ClO kayak gitu. Tetapi dia itu akan menjadikannya atau akan merubahnya menjadi di produknya itu akan menjadi aldehid gitu. Jadi kayak gini nih, CO-nya tetap tetapi cuman Cl yang ini dia diganti menjadi H kayak gitu. Nah, jadi untuk zat-zatnya cuman kayak gini nih. Oke, jadi bisa ngerti nggak? Oke, aku review ulang ya. Nah, jadi kan yang tadi kan ada 3 tahap reaksi, tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan. Nah, jadi untuk tahap pertama itu dia reagennya itu dia akan menyebabkan oksidasi. Nah, oksidasinya itu akan menghasilkan asam benzoat, yang dimana asam benzoat itu dia mempunyai gugus fungsi seperti gini, COOH. Nah, untuk COOH ini dia jika direaksikan dengan SOCl2 tadi, dia itu akan mengalami reaksi yang namanya klorinasi. Dia akan mengalami proses klorinasi sehingga gugus OH ini dia akan digantikan dengan Cl gitu. Karena kan yang tadi sini kan ada SOCl2 gitu. Nah, selanjutnya untuk zat Y ini karena dia direaksikan dengan LiAlHO tersier butil 3 kali eter, maka dia itu akan mengalami yang namanya reduksi. Jadi dia itu akan mengalami reduksi sehingga atom Cl ini dia itu akan digantikan dengan atom H gitu. Jadi karena atom Cl ini dia digantikan dengan atom H, berarti kan yang ini COH ini dia kan merupakan gugus aldehid kan. Nah, maka kesannya zat Y ini dia direduksi, dia mengalami reaksi reduksi sehingga dia itu akan menghasilkan
gugus aldehid bensena dengan substituennya yang berupa gugus aldehid, kayak gitu. Nah, berarti dapat dibilang bahwa zat-zat ini dia merupakan produknya ya yang ini kan. Nah, coba kita lihat di absen. Oke, berarti nah, ini kan jawabannya nomor 3. Berarti jawabannya itu C, nomor 3. Karena kan yang ditanyakan di sini kan produk zat yang ditanyakan oleh teman-teman. Jadi ini. Nah, jadi kesimpulannya, jika teman-teman mau mengetahui cara untuk menjawab nomor 21 lebih lengkap, teman-teman itu harus belajar turunan bensena gitu. Jadi semuanya di sini nih merupakan penerapan dari turunan bensena kayak gitu. Jadi harus ngerti turunan bensena, terus nama-nama senyawa dari turunan-turunan bensena juga kayak gitu. Oke, sekian dan terima kasih.